Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat teman-teman dosen yang terus memantau mimbar intelek ya terkait dengan dunia dosen. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan komersialisasi kampus dan hilangnya idealisme akademik ya. Jadi ini saya mengutip dari salah satu tulisan dosen di Harian Kompas yang ketika saya baca itu menarik banget dan sepertinya saya perlu untuk sharing kepada teman-teman dosen ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload e-book yang bisa dipakai untuk menulis paper-paper Scopus, kemudian jurnal nasional Sinta 1 hingga Sinta 6, maupun menulis buku, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini ya. Dan Bapak Ibu juga bisa memfollow Instagram saya karena biasanya informasi yang terkait dengan webinar, penulisan artikel maupun yang lain, informasi dosen yang lain bisa selalu saya share di Instagram, Facebook maupun TikTok saya. Oke, tanpa panjang lebar Bapak Ibu dosen, ini tulisan dari salah satu profesor yang di Harian Kompas. Jadi ini kita berbicara terkait dengan komersialisasi kampus ya, yang saat ini sebenarnya idealismenya itu sudah hilang gitu ya. Nah, jadi yang pertama dulu bahwa fenomena kampus sebagai industri jasa itu menggambarkan bahwa kondisi yang saat ini tuh banyak perguruan tinggi yang semakin mirip dengan bisnis layanan pendidikan. Jadi bukan lagi lembaga pencari ilmu. Nah, gejalanya itu terlihat dari program studi diberi nama keren demi marketing gitu ya. Padahal juga masyarakat juga tidak paham itu jurusannya isinya apa saja. Kemudian pengerjaan akreditasi unggul ya, bukan kualitas real gitu. Nah, kemudian ada juga yang mengklaim internasionalisasi yang sering hanya formalitas. Nah, layanan kampus ini dikemas sebagai produk komersial, misalnya kuliah online cepat lulus, kemudian jaminan kerja, dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya fokus perguruan tinggi itu bergeser dari misi keilmuan menuju strategi pemasaran. Nah, targetnya bukan lagi mencetak pemikir, tetapi menarik pembeli yang banyak UKT-nya. Nah, selanjutnya itu adalah kerapuhan akademik. Jadi, kerapuhan akademik ini bisa dilihat dari segi teori, riset, maupun referensi yang mandek ya. Jadi ada kritik bahwa praktik akademi di kampus itu semakin dangkal dengan pengajaran teori sekedar formalitas atau referensi ini masih mengandalkan buku lama ya, tidak mengikuti perkembangan keilmuan. Riset itu dilakukan sekedar tuntutan beban kerja dosen ya, bukan untuk mencari kebenaran atau menghasilkan solusi. Nah, semua ini berjalan seperti ritual birokrasi, bukan sebagai proses intelektual hidup ya. Bagaimana dengan tracer study sebagai formalitas ya? Tentu kalau Bapak Ibu dosen menyusun akreditasi ya, borang akreditasi ini seringkali tidak terlepas dari yang namanya tracer study ya. Jadi tracer study idealnya itu mengevaluasi dampak lulusan bagi masyarakat. Ya, tetapi yang sering kali ditanyakan itu hanya sekedar bekerja di mana, kemudian gajinya berapa, sesuai bidang studi apa enggak gitu ya, apa kemudian langsung dapat kerja setelah lulus apa enggak gitu ya. Nah, sementara hal-hal penting, apakah lulusan itu berpikir kritis, mampu menyelesaikan masalah publik, menjadi agen perubahan, itu tidak pernah diteliti secara serius. Nah, dengan kata lain, penilaian keberhasilan lulusan itu menjadi dangkal dan bersifat administratif. Sehingga pada akhirnya itu hilang yang namanya peran moral kampus ya. Dalam situasi sosial yang semakin timpang, kesenjangan ekonomi dan populisme politik, kampus itu seharusnya menjadi penyeimbang ya. Juga menjadi pusat wacana kritis dan melahirkan pemimpin moral intelektual. Namun yang terjadi itu adalah pengelola kampus itu lebih bersikap seperti pejabat daerah, jadi bukan intelektual. Nah, jadi keputusan itu lebih dipandu kepentingan administratif dan finansial. Walau masih ada dosen ya dan mahasiswa yang idealis, mereka sering tersisihkan oleh target-target penerimaan mahasiswa baru. Nah, untuk gimmick pendidikan tinggi ya, jadi mungkin Bapak Ibu dosen bertanya bahwa apa sebenarnya itu ya. Jadi gimmick pendidikan tinggi itu bisa dikatakan seperti praktik yang membuat kampus ya. Jadi lebih fokus pada citra bukan kualitas.
juga menonjolkan prestasi semu untuk menutupi kedangkalan ilmiah. Jadi menjual nama besar tanpa proses pendidikan yang bermakna. Nah, gimmick ini tuh berbahaya karena mengaburkan misi sejati perguruan tinggi melalui pencarian kebenaran dan kemanusiaan, kemudian mengubah ilmu menjadi komoditas ya, bukan proses intelektual, serta bisa membentuk masyarakat sebagai konsumen, bukan pencari pengetahuan. Jadi, jika ini dibiarkan, universitas itu akan menjadi sekedar bangunan megah, kemudian brosur mentereng, dan wisuda tanpa makna gitu. Nah, lalu seperti apa dengan kampus ya sebagai jongko ya, atau kita menyebutnya uang dan nilai ya. Jadi, uang dan nilai ini bukan sebenarnya soal mencari dana, tetapi menjaga ideal. Nah, perguruan tinggi itu memang butuh uang, tidak salah membuka layanan komersial, tidak salah juga menarik biaya kuliah. Namun yang menjadi masalah itu adalah ketika nilai akademik itu tidak lagi menjadi pusat dan uang menjadi satu-satunya orientasi. Sehingga pada akhirnya perguruan tinggi itu akan jatuh ke dalam jebakan kios dagang apabila mahasiswa itu dianggap pelanggan, kemudian program studi dianggap produk, dan lulusan dinilai berdasarkan angka, bukan berdasarkan dari kualitas kemanusiaan. Nah, tanda-tanda universitas menjadi jongko itu adalah jongko itu kios dagang, tempat menjual barang ya. Tanda-tandanya itu adalah lulusan tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat. Kemudian tugas akhir itu hanya sebagai formalitas ya. Dosen mengajar itu hanya untuk mengejar jam. Penelitian juga sekedar untuk angka kredit. Serta aktivitas kampus berputar pada birokrasi bukan inovasi. Nah, roda administrasi ini bergerak, tetapi masyarakat tetap bingung dalam krisis dan tanpa pemecah masalah di dunia kampus. Nah, untuk uang sebagai penopang nilai, itu menegaskan bahwa kampus itu tetap sebenarnya bisa mandiri secara ekonomi tanpa menjual idealisme ya. Uang itu harus diposisikan untuk mendukung pencarian ilmu, bukan menggantikannya. Yang harus dipikirkan itu kampus itu bukan beberapa banyak uang yang dapat ditarik, tetapi berapa banyak kontribusi yang bisa diberikan. Nah, perguruan tinggi itu memiliki utang moral terhadap masyarakat yang telah memberi kepercayaan, dana maupun reputasi. Dan universitas itu wajib mengembalikan dalam bentuk ilmu pengetahuan, etika, inovasi, keberpihakan pada manusia. Nah, lalu seperti apa dengan seruan pengembalian jati diri ya. Jadi seruan dalam pengembalian jati diri itu agar kampus itu tidak berubah menjadi pedagang gelar, kemudian pengguruan tinggi kembali menjadi taman ilmu dan peradaban, pendidikan itu kembali menjadi proses membentuk akal budi, bukan transaksi layanan, serta universitas itu kembali menjalankan fungsi kritis bagi bangsa. Nah, jika tidak ada, maka kita kehilangan bukan hanya tempat belajar, tapi juga harapan untuk masa depan bangsa yang tercerahkan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.